مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan membentuk kita menjadi orang yang soleh secara ritual dan soleh secara sosial. Dalam ajaran agama Islam, ibadah ritual selalu dihubungkan dengan ibadah sosial, dan ibadah sosial selalu dibangun atas kekuatan ritual. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, seharusnya juga hubungan kita dengan manusia juga baik, agar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam sebuah bukunya yang bernama Mukashafatul Qulub menukilkan sebuah kisah tentang seorang ahli ibadah, ahli agama, dan orang-orang di sekitarnya memanggil dengan sebutan syekh. Ahli ibadah itu bernama Abu bin Hashim. Abu bin Hashim adalah seorang ahli ibadah, tetapi dia tidak soleh secara sosial. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebuah malam Abu bin Hashim bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud yang menjadi kebiasaannya. Abu bin Hashim ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, bahkan ia menjadikan sholat tahajud itu menjadi wajib bagi dirinya. Suatu ketika ia bangun di tengah malam dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Sampai di tempat wudhu, ia melihat seorang laki-laki yang duduk di tempat wudhu tersebut. Melihat kejadian tersebut, Abu bin Hashim merasa bingung dan heran karena selama ini ia tidak pernah menemukan seseorang berada di tempat tersebut. Karena kebingungannya, sehingga Abu bin Hashim bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, siapakah dirimu? Aku belum pernah melihatmu duduk seperti ini." Pemuda itu menjawab, "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala
yang Allah tugaskan untuk mencatat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban malaikat tersebut, Abu bin Hashim menjadi penasaran dan ia melihat pemuda itu memegang sebuah buku catatan. Dan Abu bin Hashim bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, adakah namaku di dalam buku yang engkau pegang tersebut?" Pemuda itu lantas melihat buku catatan yang ia pegang pada saat itu. Ia perhatikan dari awal sampai akhir, ternyata nama Abu bin Hashim tidak ada. Ia mengatakan kepada Abu bin Hashim, "Wahai Abu bin Hashim, sesungguhnya namamu tidak ada dalam buku catatan ini." Mendengar jawaban malaikat tersebut, Abu bin Hashim tersungkur dan gemetar. Sehingga malaikat melanjutkan dengan ucapannya, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang rajin sholat tahajud di malam hari. Engkau bangun di tengah malam ketika semua orang tidur. Engkau membaca Al-Quran ketika semua orang tertidur. Tetapi kata pemuda tersebut, Allah Subhanahu wa taala melarangku untuk memasukkan namamu dalam buku catatan ini." Lantas Abu bin Hashim menjadi penasaran dan bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, ada apa gerangan? Apa salahku sehingga Allah Subhanahu wa taala melarangmu untuk memasukkan namaku dalam buku catatan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat tersebut mengatakan kepada Abu bin Hashim, "Sesungguhnya ada dua kesalahan yang kamu lakukan sehingga namamu tidak masuk dalam buku catatan ini. Yang pertama," kata malaikat kepada Abu bin Hashim, "sesungguhnya pada malam hari engkau beribadah, engkau salat tahajud, engkau membaca Al-Quran, tetapi engkau selalu memamerkan apa yang engkau kerjakan pada siang harinya. Yang kedua," kata para malaikat, "sesungguhnya engkau rajin beribadah, rajin salat tahajud, rajin baca Al-Quran, tetapi engkau tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitarmu. Engkau tidak peduli bahwa ada orang-orang di sekitarmu tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian, tidak pernah mengerjakan perintah-perintah kebaikan. Engkau tidak peduli terhadap mereka. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan namamu dalam buku catatan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara engkau sendiri tidak mencintai makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini bisa kita mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah ibadah itu karena ikhlas. Jangan pernah dasari ibadah itu dengan dasar memperlihatkan kepada orang lain atau menyebut-nyebut ibadah kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amal seseorang kecuali amal itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kalau amal tersebut didasari atas riya, maka amalan itu tidak ada nilainya. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kalau amalan itu didasari atas dasar sum'ah, yaitu menyebut-nyebut amal kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain,
amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kalau amalan itu didasari atas ujub, bangga terhadap apa yang kita kerjakan, sehingga kita berharap orang lain memuji-muji kita, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baca Quran kita, infak kita, sedekah kita, tetapi amalan tersebut kita dasari atas ketakaburan, bangga dengan amalan tersebut dan mengharapkan pujian dari orang lain, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua dari kisah Abu bin Hasim tersebut, bahwa kesolehan secara ritual yang kita lakukan di bulan Ramadan ini juga harus kita barengi dengan kesolehan secara sosial. Kita sholat di bulan Ramadan ini, sebaiknya sholat itu menghantarkan kita menjadi soleh secara sosial. Karena dalam ajaran agama kita, sholat yang baik itu ketika sholat tersebut mampu mencegah jiwa kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah jiwamu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salatalah." Orang yang salatnya tidak mampu mencegah jiwanya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, fala salatalah, maka tidak ada salat baginya. Begitu juga dengan puasa kita, hendaknya puasa kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita melihat tetangga kita lagi dalam keadaan miskin, kita bantu mereka. Kalau kita melihat tetangga kita lagi dalam keadaan susah, kita berikan sebahagian harta kita kepada mereka, agar mereka juga merasakan seperti apa yang kita rasakan. Mudah-mudahan Ramadan ini membentuk jiwa kita menjadi manusia yang soleh secara ritual dan soleh secara sosial. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.